A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin wa awrasna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Shadaqallahul azim. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir kembali dari BCA Islamic Center Surabaya untuk mengajak diri-diri kita dan keluarga besar kita serta kaum muslimin muslimat untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya dan umat Islam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-A'raf ayat 136. Pada ayat ini Allah menceritakan tentang datangnya saat kebinasaan bagi Fir'aun dan kaumnya setelah berbagai adab yang ditimpakan kepada mereka sebelumnya ternyata tidak mengubah sikap dan perbuatan mereka lantaran kekufuran dan kedaliman mereka. Fir'aun dan kaumnya telah mengingkari janji untuk membiarkan Bani Israel meninggalkan negeri Mesir bersama Nabi Musa alaihissalam. Oleh sebab itu ketika Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya meninggalkan negeri itu menuju Palestina melalui Laut Merah, Fir'aun dan kaumnya mengejar mereka. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya selamat
menyeberangi Laut Merah, tetapi Fir'aun dan kaumnya tenggelam ketika berada di tengah-tengah laut itu, maka mereka binasa. Pada akhir ayat ini Allah menjelaskan bahwa hukuman tersebut dijatuhkan lantaran mereka senantiasa mendustakan ayat-ayatnya dan tidak mau menyadari akibat yang menimpa mereka lantaran kekufuran dan kedoliman mereka, baik malapetaka di dunia ini maupun adab sengsara di akhirat kelak. Sebagian dari kaum Fir'aun telah binasa bersamanya karena mengikuti kesesatan dan kekufurannya, sedang sebagiannya lagi binasa karena kekejaman dan kedoliman Fir'aun terhadap mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apabila seorang raja, seorang pemimpin itu dolim, maka akibatnya akan menyengsarakan para pengikutnya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 137. Dalam ayat ini dijelaskan nikmat Allah yang terbesar kepada Bani Israel setelah ditindas dan diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Nikmat tersebut adalah mewarisi kawasan barat dan timur yang subur diberkahi Allah. Dengan demikian janji Allah terhadap Bani Israel telah terlaksana dengan sempurna. Kenikmatan ini merupakan imbalan dari kesabaran mereka mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam dan agama Allah yang benar. Sebaliknya, Allah memberi ganjaran yang setimpal kepada Fir'aun dan kaumnya berupa kebinasaan mereka dan semua apa yang pernah dibangun oleh Fir'aun sebagai lambang kesombongannya. Di antara penderitaan yang pernah dialami Bani Israel ialah dengan membunuh setiap anak lelaki mereka yang lahir dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Mereka diwajibkan mengabdi kepada kepentingan Fir'aun dan kaumnya yang menindas dan memperbudak mereka dengan memungut pajak-pajak yang sangat tinggi, menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja paksa dan berat, dan berbagai bentuk penindasan dan perbudakan yang lain. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dari perbudakan Fir'aun dan mengeluarkannya dari negeri Mesir. Pada ayat ini diterangkan bahwa setelah pembebasan itu Allah menganugerahkan kepada Bani Israel negeri bagian timur dan bagian baratnya yang telah diberi berkah oleh Allah. Ayat ini adalah pelaksanaan dari janji Allah. Allah berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi, dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Al-Qasas ayat 5-6. Adapun yang dimaksud dengan negeri-negeri bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi dalam firman Tuhan tersebut ialah negeri Syam, Syria, Libanon, Palestina, dan Yordania.
bagian timur dari Mesir, bagian barat serta negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu. Negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri yang amat besar dan subur, banyak diberi berkah dan kebaikan. Allah berfirman, "Wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Al-Anbiya ayat 71. Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Dengan selamatnya Bani Israel dan tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya, maka terpenuhilah janji Allah untuk memberikan pertolongan dan nikmat kepada orang-orang yang menegakkan agamanya dan menegakkan kebenaran, dan menghancurkan orang-orang yang meruntuhkan agamanya dan menghilangkan kebatilan. Dengan demikian sempurnalah janji Allah, yaitu berkuasa Bani Israel di bagian timur yang subur dan penuh berkah itu. Ini adalah pemberian nikmat yang besar kepada Bani Israel. Nikmat yang dilimpahkan itu sesuai dengan keputusan dan ketetapan Allah, karena ketabahan dan kesabaran Bani Israel dalam menghadapi kekejaman dan penindasan Fir'aun dan kaumnya. Allah telah menghancurkan semua yang dibangun Fir'aun yang tujuannya untuk menyombongkan diri dan menghancurkan agama Allah, seperti kota-kota dan istana-istana yang indah, bangunan-bangunan yang besar untuk orang Mesir, taman-taman dan kebun-kebun yang permai, menara yang dibuat Haman untuk melihat Tuhan dan sebagainya. Allah menghancurkan semua yang dibangun oleh Fir'aun dan kaumnya itu adalah untuk satu, memperkuat kenabian Musa alaihissalam dan membuktikan kebenaran yang pernah disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun dan kaumnya, seperti perkataan Allah akan mengadab setiap orang yang durhaka kepadanya. Karena itu Allah mengadab mereka dengan mengirimkan angin topan, hama, belalang dan sebagainya kepada mereka yang membawa malapetaka dan kerusakan. Yang kedua, membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dan kaumnya. Yang ketiga, menghancurkan Fir'aun dan kaumnya sehingga mereka tidak lagi menjajah negeri-negeri lain dan penduduknya. Sebelum Fir'aun dan tentaranya tenggelam di Laut Merah, mereka telah diberi peringatan oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi mereka mengabaikan peringatan itu. Kedaliman mereka semakin bertambah, bahkan mereka bermaksud membunuh Nabi Musa alaihissalam dan orang yang beriman bersamanya. Maka Allah menghancurkan mereka karena kedaliman mereka. Allah berfirman, "Wa ma dolamahumullahu walakin anfusahum yatlimun." Allah tidak mendalimi mereka, tetapi mereka mendalimi diri sendiri. Ali Imran ayat 117. Dari ayat ini dipahami bahwa keimanan yang teguh pada diri Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam serta wahyu yang diterimanya dari Allah mendorongnya untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan kaumnya. Dengan penuh ketabahan serta kesabaran Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel beriman kepada Allah. Ia percaya bahwa usahanya termasuk usaha menegaskan agama Allah dan menegakkan kebenaran akan mendapat pertolongan Allah. Setelah melalui perjuangan yang sangat berat dan waktu yang lama, maka Allah memberikan pertolongan dan kemenangan dengan hancurnya Fir'aun dan kaumnya.
hal yang dapat dijadikan tamsil dan ibarat kaum muslimin bahwa janji Allah kepada orang beriman adalah sama dengan janji Allah yang pernah dijanjikan kepada para rasul dahulu pada waktu berjuang menegakkan agama Allah, yaitu menolong dan membela setiap usaha menegakkan agama Allah dan menegakkan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup, lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Surat Ar-Rum ayat 47. Mudah-mudahan semua kisah-kisah yang berada di dalam Al-Quran yang kita pelajari ini akan menjadi pelajaran bagi umat-umat di zaman akhir ini. Hendaklah mereka semuanya memahami kisah-kisah ini sehingga bisa menjadikan tumbuh dan berkembang subur akidahnya, syariahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan tambah ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat yang mulia dan para tabi'in yang mulia dan para habaib, para kiai, seluruh umat beriman. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan panjang umur bil barokah wa bi taatil sihah wal afiyah. Mudah-mudahan nantinya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Doa kami untuk seluruh para pecinta baca Al-Quran di bumi ini, para guru-guru kami, ayah kami, dan seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdu lillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.